Inilah perbedaan impian dan ambisi. Para rasul ternyata tidak luput dari impian, tetapi ada yang di antara mereka yang berambisi. Ambisi itu didasarkan oleh impian, tetapi kalau ambisi itu sudah mulai mau saling menyingkirkan orang-orang di sekitarnya. Hari ini kita belajar dari para rasul, meskipun mereka sudah 3 tahun dibina, dididik oleh Yesus, tetapi hari ini justru sama sekali tidak mereka duga. Untuk menjadi pengikut Kristus ternyata harus belajar lagi menjadi rendah hati. Bukan untuk saling menyingkirkan, tetapi untuk melayani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudara kasih. Kita memulai kegiatan kita harian hari ini, pekan ini dengan perayaan Ekaristi. Kita bersama gereja memperingati orang kudus Santo Vincentius de Paul, lahir di Poix, Prancis. Anak yang cerdas, tetapi dilahirkan dari keluarga yang miskin. Lahir tahun 1586 dan meninggal tahun 1660. Karena cita-citanya mau menjadi imam, maka terpaksalah orang tuanya berusaha untuk membiayai sekolahnya masuk seminari. Harus menjual lembunya yang dicintai oleh orang tuanya, tetapi itu semua demi masa depan anaknya. Dia pun menjadi imam dalam umur 20 tahun sudah ditahbiskan menjadi imam saat itu ya. Dan dia juga memberikan perhatian bagi orang-orang miskin. Bahkan juga ketika ke Tunisia, dia ditangkap di tengah jalan, bahkan diperjualbelikan bagaikan budak pada zaman itu. Dia mengalami penderitaan, kesusahan. Tetapi sebagai imam dia justru mempertobatkan orang-orang lain. Dalam karyanya dia kembali ke Prancis dan akhirnya juga memberikan perhatian bagi pendidikan anak-anak fakir miskin. Mari kita bersyukur contoh keteladanan kerendahan hatinya memberikan kekuatan di dalam tugas pelayanan. Kita juga akan memulai hari ini, mari kita juga bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sama kita mohon ampun atas segala dosa kesalahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Saudara-saudari yang kasih, mungkin ketika tadi malam kita tidur, kita dapat mimpi. Tapi mimpi itu macam-macam. Mimpi bisa dikatakan bunganya orang tidur,
begitu bangun lupa semua. Tapi ada mimpi yang mengesan. Dan itu orang mulai berbagi. Tadi malam saya mimpi begini begitu. Karena mungkin orang mendapat mimpi yang berarti. Maka banyaklah orang yang mulai menafsirkan arti mimpi. Tapi mimpi itu beda dengan impian. Setiap kita pun juga punya impian. Impian masa lalu dan impian sekarang ini mungkin berbeda. Cita-cita kita dulu, mungkin Bapak Ibu sebelum ketemu dengan pasangannya berbeda. Ketika dalam kenyataannya antara impian dan kenyataan itu berbeda. Tetapi impian orang juga mengatakan, capailah impianmu setinggi langit, setinggi-tingginya. Itulah juga harapan yang tumbuh berkembang. Tetapi untuk mencapai impian itu butuh biaya besar, pengorbanan besar. Hari ini kita belajar dari para rasul. Mereka juga punya impian. Ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi mungkin orang yang penting di kiri kanan Yesus. Sampai dikatakan tadi timbul pertengkaran. Inilah perbedaan impian dan ambisi. Para rasul ternyata tidak luput dari impian, tetapi ada yang di antara mereka yang berambisi. Ambisi itu didasarkan oleh impian, tetapi kalau ambisi itu sudah mulai mau saling menyingkirkan orang-orang di sekitarnya. Hari ini kita belajar dari para rasul. Meskipun mereka sudah 3 tahun dibina, dididik oleh Yesus, tetapi hari ini justru sama sekali tidak mereka duga. Untuk menjadi pengikut Kristus ternyata harus belajar lagi menjadi rendah hati. Bukan untuk saling menyingkirkan, tetapi untuk melayani. Tidak ada yang menganggap siapa yang paling penting. Karena Yesus mengatakan, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Santo Vincentius telah melaksanakannya. Dia dari keluarga miskin, ditempa dalam keluarga dan melaksanakan impiannya menjadi imam dan mewujudkan kasihnya terhadap orang-orang yang menderita, yang sakit, yang kurang pendidikan, sehingga memberikan perhatian. Dan sampai sekarang karya-karya yang bisa kita kenal di Keuskupan Malang itu di Paroki Langsep. Kalau di Malang itu para imam-imam Lasaris atau CM, atau kalau ke Surabaya Paroki Kepanjen sana juga telah mendirikan kongregasi Putri Kasih, suster-suster, dan juga Romo Jansen almarhum telah mendirikan Alma yang juga di Jember ada. Itu bagian dalam spiritualitas pelayanan, pengabdian. Mari hari ini kita diajak bukan untuk saling bersaing menempuh ambisi kita, bukan, tetapi justru
mau menjadi yang terkecil di antara kita untuk boleh melayani sama. Tuhan memberkati. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan mewartakan karyanya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan meredakan dahaga dan melimpahkan kebaikan kepada yang lapar. Tuhan bersamamu. Semoga seluruh aktivitas hidup, keluarga, dan komunitas kita dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian peran Ekaristi kita sudah selesai.